Setelah putus, banyak orang berpikir segalanya akan kembali seperti semula, bahwa masing-masing akan berjalan dengan kehidupannya sendiri, saling melupakan dan akhirnya melanjutkan hidup. Tapi kenyataannya, tidak semudah itu. Ada yang terlihat kuat di luar, tapi ternyata masih menyimpan luka di dalam. Ada yang pura-pura bahagia, padahal masih berharap ada kesempatan kedua. Dan tidak sedikit juga yang mengaku sudah move on, padahal diam-diam masih memperhatikan setiap gerak-gerik mantannya. Mereka tidak bilang secara langsung bahwa mereka belum bisa melepaskan. Namun sikap mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nah, buat kamu yang sedang bingung, apakah mantanmu benar-benar sudah melanjutkan hidup? Atau jangan-jangan dia masih menyimpan rasa yang belum selesai? Kali ini, kita akan bahas 10 tanda mantan sebenarnya belum move on, dengan pembahasan yang mengalir dan berdasarkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Biar kamu bisa paham dan tidak terjebak dalam perasaan yang menggantung. 1. Masih sering stalking media sosialmu. Salah satu tanda paling jelas, tapi sering dianggap sepele oleh banyak orang, adalah ketika mantan masih sering kepo soal kehidupan kamu. Mungkin dia sudah tidak follow kamu lagi, atau bahkan sudah memblokir lalu buka blokir lagi. Tahu dia sudah tetap lihat story cam, kasih like secara diam-diam, atau bahkan sengaja komen di postingan kamu yang random. Bahkan lebih dari itu, dia bisa saja menggunakan akun kedua atau akun palsu untuk mengawasi kamu dari jauh. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia masih penasaran dengan hidupmu. Dia ingin tahu apakah kamu sudah bahagia tanpa dia. Apakah kamu sudah punya orang baru atau masih sendiri. Rasa ingin tahu itu muncul bukan karena benci, tapi justru karena masih ada sisa rasa. Dan ketika seseorang belum bisa berhenti memperhatikanmu, meskipun secara diam-diam, itu pertanda dia belum benar-benar melepaskanmu. 2. Sering cari alasan untuk hubungi kamu. Kalau dia sering tiba-tiba muncul dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal, kamu wajib curiga. Misalnya, dia tiba-tiba ngechat nanyain hal yang sebenarnya udah lewat dari lama, kayak, kunci rumah yang kecil dulu ada di kamu nggak? Atau bilang, kamu masih ingat nggak lagu yang biasa kita putar kalau lagi jalan ke pantai? Awalnya terdengar biasa aja, tapi sebenarnya itu adalah usahanya buat buka pintu obrolan sama kamu. Dia mencari cara agar bisa tetap terhubung, walau sudah tidak punya status apa-apa lagi. Padahal, kalau dia sudah benar-benar move on, dia tak akan mencari-cari alasan untuk masuk ke hidupmu lagi. Justru dia akan menjaga jarak, karena tahu bahwa kisah kalian sudah selesai. Tapi kalau dia terus berusaha muncul, itu tandanya hatinya belum benar-benar pergi darimu. 3. Sering membahasmu ke teman-temannya. Kalau mantanmu sudah benar-benar move on, biasanya dia akan berhenti menjadikan kamu sebagai topik pembicaraan. Tapi kalau ternyata kamu masih sering muncul dalam cerita-ceritanya, bahkan setelah berbulan-bulan putus, itu pertanda kuat dia belum benar-benar selesai. Temannya mungkin pernah bilang ke kamu, dia tadi cerita soal kamu loh. Atau kamu dengar dari orang lain bahwa dia masih suka membandingkan orang yang dekat dengannya sekarang dengan kamu. Mungkin dia bilang hal-hal kayak, dulu dia nggak kayak gitu sih. Atau kalau si dia mah nggak akan begini. Itu tandanya bayanganmu masih menempel di pikirannya. Dia mungkin mencoba melanjutkan hidup, tapi hatinya belum benar-benar bisa berpaling. Karena ketika seseorang terus membahas orang dari masa lalunya, itu berarti orang tersebut masih punya tempat spesial di hatinya. Dan bisa jadi, dia belum siap menerima kenyataan bahwa kamu sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Petat, masih menyimpan barang-barang pemberianmu. Ini salah satu tanda klasik, tapi tetap relevan sampai hari ini. Kalau dia masih menyimpan semua barang-barang yang kamu berikan, entah itu baju, jam tangan, boneka, bahkan kartu ucapan kecil, itu adalah tanda bahwa dia masih belum siap melepaskan kenangan bersamamu. Apalagi kalau barang-barang itu masih dia simpan dengan rapi, bukan dibuang atau disingkirkan. Itu berarti benda-benda itu masih punya makna emosional untuknya. Kadang dia bilang, ini cuma kenang-kenangan aja, tapi di balik itu, ada perasaan yang belum bisa dia singkirkan. Karena bagi orang yang benar-benar sudah move on, kenangan itu cukup disimpan di hati. Tidak harus tetap tergantung di dinding atau terpajang di meja kerja. Tapi kalau dia masih menggenggam benda-benda dari masa lalu, itu pertanda dia juga masih menggenggam perasaan yang seharusnya sudah dilepaskan. 5. Dia tiba-tiba muncul saat kamu sudah bahagia. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh mantan yang belum move on. Mereka tiba-tiba muncul saat kamu sudah mulai menemukan kebahagiaan baru. Saat kamu terlihat bahagia di media sosial, saat kamu sudah mulai dekat dengan seseorang, atau bahkan ketika kamu sedang tidak memikirkan dia sama sekali, tiba-tiba dia datang. Entah lewat pesan singkat yang tidak penting, atau sekadar reaksi di story Instagram yang seolah nggak sengaja. Atau bahkan tiba-tiba ngajak ketemuan tanpa alasan yang jelas. Itu bukan karena dia benar-benar kangen atau peduli sama kamu, tapi karena dia merasakan sesuatu yang hilang.
Dia merasa posisinya mulai digantikan, dan itu membuatnya gelisah. Munculnya dia saat kamu bahagia adalah bentuk dari ketidaksiapannya. Menerima kenyataan bahwa kamu bisa melanjutkan hidup tanpanya. Dan terkadang, itu juga merupakan bentuk dari ego yang belum bisa berdamai dengan kenyataan bahwa kamu bisa baik-baik saja, meski dia tidak ada. Sim sering posting sindiran atau curhatan di media sosial. Kalau kamu lihat dia sering bikin status yang isinya sindiran, curhatan galau, atau potongan lagu patah hati yang seolah punya makna tersembunyi, kamu patut bertanya-tanya. Apalagi kalau postingannya muncul sesaat setelah kamu update sesuatu yang berhubungan dengan hidup kamu sekarang. Misalnya kamu posting foto bahagia, tiba-tiba dia update story. Dulu aku segalanya. Sekarang bahkan namaku pun asing. Atau kamu ketahuan deket sama orang baru, lalu dia nulis, "Cepet banget ya lupa." Padahal dulu bilangnya cinta mati. Meskipun tidak menyebutkan nama, tapi arah dan waktunya terlalu jelas. Postingan seperti itu menunjukkan bahwa dia masih terbawa emosi. Masih ada rasa yang belum selesai, entah itu kecewa, sakit hati, atau justru masih berharap kamu akan merespons. Mantan yang sudah move on, biasanya akan memilih diam dan fokus pada kehidupannya sendiri. Tapi kalau dia masih sibuk mengungkapkan perasaan, secara tidak langsung di media sosial, itu tanda bahwa hatinya belum benar-benar tenang. Dia masih bergulat dengan rasa kehilangan yang belum bisa dia terima sepenuhnya. 7. Masih menunjukkan emosi saat namamu disebut. Coba perhatikan reaksi dia ketika teman atau orang lain menyebut namamu di depannya. Kalau dia benar-benar sudah move on, biasanya dia akan biasa saja, tanpa ekspresi yang berlebihan. Tapi kalau dia langsung berubah ekspresi, entah jadi gelisah, tersenyum kaku, canggung, atau bahkan langsung mengalihkan pembicaraan, itu pertanda emosinya masih terikat padamu. Bisa jadi dia masih marah, bisa jadi dia masih rindu, atau bisa jadi dia masih menyesal. Apapun bentuk emosinya, itu menandakan bahwa kamu masih punya tempat di pikirannya. Orang yang sudah benar-benar selesai tidak akan terguncang hanya karena nama dari masa lalu disebutkan. Tapi jika reaksinya masih kuat, itu berarti hatinya belum benar-benar bisa melepaskanmu sepenuhnya. Dan itu seringkali bukan tentang cinta saja, tapi juga tentang luka yang belum sembuh. 8. Membandingkan pasangan barunya dengan kamu. Tanda ini kadang muncul secara tidak langsung. Nah, misalnya dia sedang menjalin hubungan baru, tapi kamu dengar dari orang lain bahwa dia sering membandingkan pasangannya sekarang dengan kamu. Entah itu soal sikap, secara bicara berpakaian, atau bahkan hal-hal kecil yang dulu hanya kamu yang bisa lakukan. Dia mungkin berkata, kalau sama yang dulu nggak kayak gini deh. Atau bahkan kamu tahu dari orang baru yang dekat dengannya, bahwa dia sering menyebut-nyebut kamu, meskipun konteksnya kelihatan santai. Ini menunjukkan bahwa dia masih menggandeng bayanganmu ke dalam hubungan barunya. Dan itu jelas bukan tanda seseorang yang sudah move on. Karena orang yang sudah benar-benar lepas dari masa lalu akan fokus membangun cerita baru, bukan terus-terusan menyeret kenangan lama. Membandingkan hanya akan menyakiti dirinya sendiri dan orang yang bersamanya sekarang. Tapi ketika itu terjadi, kamu perlu tahu, kamu masih menempati ruang di hatinya yang belum berhasil digantikan. 9. Tidak pernah benar-benar membuka diri untuk orang baru. Mantanmu mungkin terlihat dekat dengan orang lain. Ada foto kebersamaan, ada chat mesra, bahkan status hubungan baru. Tapi ketika kamu perhatikan lebih dalam, kamu akan sadar, tidak ada koneksi yang sekuat saat bersamamu dulu. Dia menjalin hubungan, tapi seperti masih menjaga jarak, seperti ada sesuatu yang belum selesai dari dalam dirinya. Dia tidak sepenuhnya membuka hati karena masih ada bagian dari hatinya yang terikat padamu. Entah itu karena dia belum bisa melupakan kenangan bersama, atau karena dia takut terluka untuk kedua kalinya. Bahkan ada juga yang terus berganti pasangan, tapi tak satu pun yang bisa menghapus jejakmu dalam dirinya. Itulah tanda bahwa dia belum benar-benar bisa melepaskan. Karena membuka hati untuk yang baru, tidak semudah mengganti nama di kontak telepon. 10. Masih diam-diam berharap ada kesempatan kedua. Ini adalah tanda yang paling dalam, paling tersembunyi, tapi juga paling kuat. Mantan yang belum move on meskipun tidak mengatakannya langsung, masih sering membayangkan, bagaimana jika suatu hari kita kembali? Dia mungkin tidak menunjukkan lewat kata, tapi lewat sikap, perhatian kecil, atau bahkan lewat tatapan mata saat bertemu secara tak sengaja. Kadang dia hanya diam dan melihat dari kejauhan, tapi hatinya penuh dengan pertanyaan. Apakah kamu juga merindukannya? Apakah kamu juga masih menyisakan rasa? Dan apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semua yang dulu pernah hancur? Rasa berharap itu membuatnya terus menggenggam masa lalu, meskipun kenyataan berkata bahwa kamu sudah berjalan ke arah yang berbeda. Penutup. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau dia belum move on, apa artinya dia masih cinta? Jawabannya tidak selalu sesederhana itu.
Karena cinta kadang bisa bertahan dalam diam, tapi belum tentu pantas untuk diperjuangkan kembali. Membaca tanda-tanda mantan yang belum move on bukan berarti kamu harus menoleh ke belakang, tapi agar kamu lebih bijak dalam menyikapi masa lalu dan tidak terjebak dalam harapan semu yang hanya menyakitimu. Kenangan boleh tinggal di hati, tapi hidup harus tetap melangkah ke depan. Karena yang benar-benar mencintaimu tidak akan hanya tinggal dalam bayang-bayang masa lalu, tapi hadir nyata di masa kini dan berjuang bersamamu untuk masa depan.